rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kabarnya wahai saudara-saudara YouTubeku, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan membahas tentang permasalahan sholat jamaah. Sholat jamaah di sini ada 3 hal yang akan saya bahas tentang sholat jamaah. Dan saya akan membahas tentang sholat jamaah itu keutamaannya, berapa pahalanya daripada sholat sendirian. Jadi sholat jamaah, sholatul jamaah itu ada di hadis Sahih Bukhari. Sholatul jamaah, adapun sholat jamaah itu lebih afdalu min sholatil fardhi. Jadi sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Di sab'in wa ishrina, dengan selisih 27 derajat di situ. Jadi kita lebih mengutamakan tentang sholat jamaah daripada sholat sendirian, karena pahala di sholat jamaah itu 27 derajat. Aqallul jamaah, paling sedikitnya sholat jamaah itu imamun wa makmumun, ialah imam dan makmum, cukup 2 orang saja itu sudah dikatakan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah ini lebih afdol daripada sholat sendirian, selisih 27 derajat. Dan dalam permasalahan di sini ada 3 deskripsi permasalahan tentang sholat jamaah. Yang pertama itu sholat jamaahnya di sini makmum kepada imam yang fasik, itu hukumnya bagaimana? Jadi ada 1 deskripsi masalah. Ini permasalahan yang pertama. Itu ada yang bernama si A. Si A ini bermakmum kepada si B di masjid. Dan sedangkan si B menjadi imam, itu orangnya orang jahat. Si A tidak mau untuk berjamaah kepada si B tadi, yang orangnya jahat tadi. Itu hukumnya bagaimana? Itu judulnya bermakmum kepada orang yang fasik di situ. Jadi saya jelaskan hukumnya di situ ialah makruh. Hukum berjamaah kepada imam yang orang tersebut jahat atau fasik itu hukumnya makruh. Itu ada di kitab dengan takbir, saya kutip dari kitab. Takbirnya itu berbunyi wakuriha dan dimakruhkan di situ. Wakuriha dimakruhkan, itu salat jamaah di situ kepada orang fasik. Wakuriha ibtidaun bifasiqin, dimakruhkan ikut berjamaah, ikut bermakmum kepada orang fasik, wa muqtadiin kafarodin, dan kepada orang yang ahli bid'ah di situ itu makruh hukumnya berjamaah ke orang fasik dan orang ahli bid'ah. Wa kuriha ibtidaun bi fasiqin wa muqtadiin karafidin wa illa yujad siwahuma, meskipun tidak diketahui selain keduanya, malam yakhsha fitnatan, dalam catatan selagi tidak menimbulkan fitnah. Itu ada di kitab Fathul Mu'in juz 2 Shahifah 47. Kalau tidak salah di Shahifah 47 itu ada di kitab Fathul Mu'in. Nanti saya paparkan di video saya ini. Jadi dimakruhkan di situ sholat jamaah kepada orang yang fasik. Wa kuriha ibtidaun, dan dimakruhkan ikut bifasikin, berjamaah kepada orang fasik, wa muqtadiin, dan kepada orang yang ahli bid'ah di situ. Wa illam yujad siwahuma, meskipun tidak diketahui keduanya, malam yakhsha fitnatan, selagi tidak menimbulkan fitnah. Itu hukumnya makruh. Bila kita berjamaah ke masjid, ternyata imamnya itu fasik menurut makmum, maka lebih baik kalianlah yang maju menjadi imam daripada kalian makruh salatnya karena bermakmum kepada orang yang fasik atau orang yang ahli bid'ah. Itu deskripsi permasalahan yang pertama. Dan permasalahan yang kedua itu masalah sujud sahwi. Ada suatu permasalahan, jadi imam di sini lupa untuk sujud sahwi. Imam ini tidak melaksanakan kunut. Kunut itu termasuk sunnah ab'ad.
kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad di situ kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, imam di sini tidak melaksanakan sujud sahwi. Itu hukumnya bagaimana si makmum melaksanakan sujud sahwi? Jadi makmumnya melaksanakan sujud sahwi, imamnya tidak. Itu hukumnya saya akan jawab di situ, hukumnya di situ sunnah. Jadi masyarakat awam hadirin hadirat di sini yang dimuliakan Allah, itu kalau kita menjadi makmum terus imamnya lupa untuk baca qunut atau meninggalkan sunnah ab'ad, itu imamnya tidak melaksanakan sujud sahwi, tapi makmumnya di situ sunnah melaksanakan sujud sahwi. Kapan di situ? Apabila imamnya setelah selesai salam. Jadi kalau imam selesai salam pertama dan salam kedua kok tidak sujud, imamnya tidak sujud sahwi, maka bagaimana? Maka makmumnya di situ sunnah sujud sahwi, itu tidak apa-apa. Malahan itu hukumnya sunnah karena di kutipan takbir di situ di Hasyiatul Bajri ada Ibnul Qasim di kitab itu disebutkan takbirnya lau sallamal imamu walam yasjud. Lau sallamal imamu, apabila salam imam tersebut sudah untuk salam, walam yasjud, dan tidak sujud imam tersebut, tidak sujud sahwi, maka bagaimana? Fayasjudul makmumu nadban, maka sujudnya makmum di situ dihukumi sunnah. Jadi mendapat kesunahan makmum kalau melaksanakan sujud sahwi. Kalau imamnya setelah salam tidak sujud sahwi, maka sujud makmum disebut hukumnya sunnah. Jadi kita kalau menjadi makmum, kalau imam tidak sujud sahwi, maka kita sunnah untuk bersujud sahwi sebagai makmum. Jadi di kalangan masyarakat awam di sini banyak yang masih belum mengetahui. Yang pertama tadi tentang kita makmum kepada orang fasik sudah hukumnya makruh. Wa kuriha bifasikin wa mubtadiin wa illam yujad siwahuma ma lam yakhsha fitnatan, dengan catatan selagi tidak menimbulkan fitnah, itu dihukumi makruh. Ada di kitab Fathul Mu'in di situ. Yang kedua itu tentang permasalahan sujud sahwinya makmum. Imamnya tidak sujud sahwi tapi makmumnya sujud sahwi, itu hukumnya sunnah di situ. Lau sallamal imam, apabila imam urut salam sudah melaksanakan salam walam yasjud, dan tidak sujud imam tersebut, fayasjudul makmum nadban, maka sujudnya makmum di sini dihukumi sunnah di sini. Sujud sahwinya makmum dihukumi sunnah. Itu dua permasalahan. Permasalahan yang ketiga ini saya akan bahas tentang imam yang super cepat. Bagaimana di sini? Soalnya di kalangan desa-desa itu mencari jamaah imam yang super cepat, itu hukumnya bagaimana? Jadi permasalahan yang pertama itu ada dua versi. Imam super cepat itu ada dua versi. Jadi yang pertama, makmum di sini itu tidak menutupi membaca suratul Fatihah. Imam sudah ruku, makmum baca suratul Fatihah masih dapat separuh. Nah ini makmum ini ikut imam, terus bagaimana bacaan suratul Fatihahnya makmum di sini? Itu saya ambil di kitab I'anatul Talibin, dikutip dari kitab I'anatul Talibin, bahwasannya bacaannya Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Takbirnya bagaimana? Dalilnya di situ. Yajibu 'alal ma'mumi ayyarka'ana al-imam. Wajib bagi makmum di sini ruku beserta imam, ikut rukunya imam. Jadi kalau kita sudah Fatihahnya dapat separuh imam kita ruku, maka kita juga ikut ruku di situ. Karena wajib bagi makmum di sini. Yajibu 'alal ma'mum, wajib bagi makmum ayyarka'ana al-imam, ruku bersama dengan imam. Wa yatrukaha, dan meninggalkan bacaan suratul Fatihah yang belum dibaca tadi. Karena kenapa? Litahammulil imam. Karena bacaan suratul Fatihah tadi sudah ditanggung oleh imamnya. Jadi wajibnya makmum di situ ikut ruku bersama imam. Yajibu 'alal makmumi ayyarka'a ma'al imami, ruku bersama dengan imam, dan ditinggalkan wa yatrukaha, di situ ditinggalkan bacaan suratul Fatihah karena litahammulil imam, karena ditanggung oleh imam bacaan suratul Fatihahnya di situ. Itu ada di kutipan kitab I'anatul Talibin. Insyaallah di kitab I'anatul Talibin itu ada di juz 2, nanti saya dipaparkan takbirnya di bawah ini. Saya akan paparkan takbir-takbir permasalahannya. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya si imam yang super cepat tadi sampai makmumnya tidak ikut, itu hukumnya makruh.
imam yang seperti itu makruh. Jangan yang menonton ini yang sudah menjadi imam sholat, janganlah kalian di situ pakai patas, jangan sistem cepat kalau ngimami, santai, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Itu yang sederhana bagi makmum. Soalnya di kalangan desa itu memilih imam yang super cepat. Hukumnya imam, sholatnya imam yang super cepat itu makruh. Wa makruhatuha ayis sholat. Adapun hukum makruhnya ini, hukum makruhnya sholat, ja'lu yadayhi fi kummahi ila anqal wa isra'un lis sholati limunafatihi khusyuk, karena dapat menghilangkan kekhusyuan. Jadi makruh sholatnya, wa makruhatuha ayis sholat, ja'lu yadayhi fi kummahi ila anqala wa isra'un lis sholat. Cepat-cepat dalam sholat, di situ hukumnya makruh. Wa makruhatuha, karena kenapa? Limunafatihi khusyuk, karena dapat menghilangkan kekhusyuan. Jadi 3 permasalahan. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya kalau bermakmum kepada orang fasik itu hukumnya makruh. Jadi kalau di situ imamnya hanya adanya orang fasik, maka kalianlah yang menjadi imam daripada orang fasik. Soalnya mengandung hukum makruh. Karena hukum makruh di situ sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita melaksanakan sujud sahwi tanpa imam. Imamnya tidak melaksanakan sujud sahwi, tapi kita sunnah melaksanakan sujud sahwi bila mana ada sunnah abad yang ketinggalan. Lau sallamal imam, apabila imam sudah uluk salam walam yasjud dan tidak sujud sahwi imamnya, maka bagaimana di situ? Maka di situ fayasjudul makmum nadban, maka bersujudlah makmum dengan hukum sunnah di situ. Itu ya, itu yang kedua. Permasalahan yang kedua ini terjadi di permasalahan dalam sholat jamaah. Dan yang ketiga permasalahannya, wajib bagi makmum tadi ya untuk ruku bersama imam, sedangkan makmum ketinggalan bacaan suratul Fatihah karena imamnya cepat, imamnya super cepat, Allah Akbar dibaca lafaznya cepat, sedangkan makmum masih baca Fatihah dapat separuh. Jadi kewajiban makmum itu ikut ruku bersama imam. Yajibu 'alal makmum, ini imam, ini makmum. Yajibu 'alal makmum, ini makmum. Yajibu 'alal makmum ayyarka'a ma imam. Jadi imamnya ruku, maka kewajiban makmumnya yang masih separuh melaksanakan bacaan surat Al-Fatihah itu wajib ruku juga. Yajibu 'alal makmum di sini ayyarka'a, ruku ma'al imam, bersama imam. Wa yatrukaha, dan ditinggalkan bacaan suratul Fatihah tadi, ditinggalkan. Wayatrukaha, dan ditinggalkan. Karena kenapa? Karena di situ ditahammulil imam, karena sudah tanggungannya si imam bacaan suratul Fatihah tadi, maka tidak masalah. Dan hukumnya imam yang super cepat tadi bagaimana hukumnya? Itu makruh di situ. Wa makruhatuha ayis shalah, ja'lu yadayhi fi kummaihi ila anqal wa isra'un lis sholati limunafati khusyuk. Karena cepat-cepat dalam sholat, keburu-keburu dalam sholat yang cepat itu karena menghilangkan kekhusyuan, itu alasannya. Jadi dapat menghilangkan kekhusyuan kita. Makanya kalau sholat berjamaah itu kita sedang saja sesuai bacaan. Kalau kita normal sholat jamaahnya kita santai, maka kekhusyuan kita itu lebih mendalam lagi. Kita renungi makna-makna lafaz Quran yang dibaca, karena pada waktu itu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi orang yang sudah melaksanakan sholat jamaah. Yang masih belum melaksanakan sholat jamaah, mari kita sholat berjamaah, khususnya di masjid, itu yang lebih afdol kalau sholat jamaah. Dan hukum sholat jamaah ini bagaimana? Sholat jamaah 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini bila mana sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain gugur. Kalau sholat jamaah, sholat Jumat bagi laki-laki itu fardu ain, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi meskipun yang lain sudah melaksanakan sholat jamaah Jumat, kalau ada satu orang tidak melaksanakan, berarti satu orang tersebut dosa juga. Yang lain tidak, karena sudah melaksanakan. Itu fardu ain kalau sholat jamaah fi sholat Jumat. Kalau sholat jamaah fi rawatib, dalam sholat yang 5 waktu tadi, itu hukumnya fardu kifayah. Bila mana sudah ada yang sudah melaksanakan sholat jamaah, maka gugur yang lain. Itu sholat jamaah fi sholat Jumat. Itu penyampaian deskripsi permasalahan tentang sholat jamaah. Nanti saya akan lebih mengupas lagi tentang permasalahan fikih di sini. Soalnya di masyarakat awam itu banyak yang
meremehkan, termasuk tadi imamnya super cepat bagaimana hukumnya kan itu. Juga makmumnya kalau gak ngikuti suratul Fatihahnya itu apa ikut imam apa bagaimana, itu ruku ikutlah imam di situ, karena wajib bagi makmum itu ruku ikut imam, karena tanggungan suratul Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh si imam tadi. Ya semoga penyampaian yang sedikit ini semoga bermanfaat dan barokah bagi kalian semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ini pembahasannya, wallahu a'lamu bissawab. Semoga hanya Allah lah yang lebih mengetahui dengan kebenaran, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jangan lupa kita perbanyak baca sholawat, karena di bulan Sya'ban, meskipun tidak di bulan Sya'ban, kita harus banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat Nabi kita bisa mengetahui mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Jadi sesungguhnya Allah, nah ini bunyi burung terganggu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Apalagi kayak kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus banyak baca sholawat. Sudah cukup sekian dari saya, karena burungnya ini sudah gak nerima, sudah bunyi-bunyi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like dan share, karena kalian kalau menge-share video ini, insya Allah kalian juga mendapatkan pahalanya dakwah tentang agama Islam. Semoga bermanfaat.